5 kali 2 berapa teman-teman? 10 ya, jadi di sini ada 10 kolom. Nih, bedanya apa dengan yang 12 kolom? Langsung saja di sini ya. Di sini ada yang tadi neraca saldo ada, penyesuaian juga ada, neraca saldo setelah penyesuaian juga ada di 10 kolom. Laba rugi ada, neraca juga ada. Yang tidak ada di neraca lajur 10 kolom adalah di perubahan modal. Di mana teman-teman akunnya yang membedakan apa? Di akun, di laporan Perubahan modal. Perubahan modal. Oke, di akun perubahan modal. Jadi bedanya di akun perubahan modal. Di sini ada neraca saldo, ada penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Semua ini disebut 12 neraca lajur 12 kolom. Nah, bagaimana cara membuat neraca lajurnya? Di sini ada langkah-langkahnya ya, teman-teman. Yang pertama apa, teman-teman? Tuliskan nama perusahaan. Seperti kita membuat ini ya, laporan keuangan semuanya kan judulnya itu nama perusahaan. Habis itu berjudul neraca lajur. Kalau laporan keuangan ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ya kan? Kalau di atau balance sheet atau neraca. Balance sheet itu neraca ya toh. Nah, periodenya di akhir periode 31 Desember 2020 misal. Ini 2020 ditulis di tengah ya. Ini adalah konsep dasarnya. Habis itu mengisi kolom keterangan dengan nama-nama akun. Nah, nama-nama akun yang dituliskan itu semua, baik itu perubahan modal, akun-akun neraca, akun laba rugi, semua ditulis dan menjadi satu. Ya, di sini. Terus menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja yang panjang tadi. Menyesuaikan dalam kolom-kolom penyesuaian dan memasukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dengan kolom neraca saldo. Oke. Masih berdasarkan angka pada kolom neraca saldo yang telah disesuaikan, maka dipilih akun modal laba di kolom 7 atau rugi, terus kolom 8 private dimasukkan ke dalam kolom perubahan modal. Ini langsung praktek aja kita ya. Nih contoh soalnya teman-teman, mohon diperhatikan. Yeah. Di sini ada neraca saldonya, jadi kita mulai dengan neraca saldo, ada kas, namanya neraca ya, selalu diikuti dengan maaf ya, terputus jaringannya lagi unstabil ini. Terus ini ada kas, piutang, asuransi dibayar di muka, terus ada perlengkapan kantor, peralatan, utang wesel, modal, dan lain sebagainya. Ini adalah neraca saldonya. Nah, dari sini ternyata kita ada informasi nih teman-teman. Nah, tarif premi asuransi sebesar 400.000 per bulan. Nah, ini informasi tambahannya dari neraca saldo ini ada informasi tambahan premi asuransi 400.000 per bulan, perlengkapan yang tersisa di gedung adalah 2 juta rupiah per 31 Maret ya, berarti ini bulanan ya. Terus penyusutan peralatan per bulan adalah 1.800.000 dan sedangkan bunga yang masih harus dibayar atas hutang wesel per 31 Maret adalah 1 juta. Jadi teman-teman adalah menyesuaikan asuransi, misalkan ini asuransi di muka adalah 4.800.000, di sini 400.000. Perlengkapan yang tersisa itu adalah 2 juta. Ini adalah perlengkapan berarti berapa ini? Perlengkapannya 2.600.000, berarti ada kesalahan 600.000 ya. Ini 600, di sini 2 juta, ada 600.000. Terus penyusutan peralatan per bulan, nih peralatan ini ada 120 juta, ternyata penyusutan per bulannya adalah 1.800.000. Jadi informasi tambahan ini harus diberikan penyesuaian dulu. Nah, kalian suruh buka neraca lajur. Ada komponen penting dari neraca lajur setelah neraca saldo adalah jurnal penyesuaian. Nih, jawabannya seperti ini, teman-teman. Jawabannya atas informasi pertama ya, ada asuransi yang dibayarkan.
Jadi jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Ya, beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Beban perlengkapannya Rp600.000. Ya, pada perlengkapan. Ini jurnal penyesuaiannya. Lalu depresiasi peralatan di sini ada 1.800.000 dan peralatan 1.800.000. Di sini ada beban bunga dan hutang bunga. Ini kan hutang bunga dan hutang beban bunga dan hutang bunga karena bunganya nambah, ya hutang bunganya nambah. Setelah kita bikin jurnal penyesuaian ini, ya teman-teman, kita akan bikin neraca saldonya. Ini saya bikin yang 10 kolom. 10 kolom ya. Neraca saldo sudah ada, nanti tinggal copy paste akun-akun yang muncul di sini. Nah, sudah muncul semuanya, baru kita bikin jurnal penyesuaiannya. Ya, sudah jurnal penyesuaiannya. Di sini ada informasi tambahan 400.000 dan 600.000 untuk perlengkapan. Di sini muncul nih akun baru yang tidak muncul di neraca. Ada beban, ada akumulasi, dan juga hutang. Ya, akun-akun ini nantinya akan masuk di mana saja. Nah, kita lihat di sini. Ada penyesuaian 400.000 ya. Kita yang disesuaikan adalah 400.000. Perlengkapannya kenapa 600.000? Karena kesalahannya yang harusnya itu dicatat adalah 2 juta. Sedangkan yang harus dicatat, yang kelebihannya adalah 600.000. Ya, yang disesuaikan adalah kesalahan atau sisanya. Kita awalnya 2.600.000, yang seharusnya tercatat adalah 2 juta. Berarti yang disesuaikan berapa? 2.600.000 dikurangi dengan 2 juta. Nilainya 600.000. Bukan 2 jutanya yang disesuaikan, tapi 600.000-nya. Sampai di sini paham? Kenapa muncul angka 600.000? Karena yang di sini tercatat adalah 2.600.000, padahal yang betul adalah 2 juta saja. Maka di sini yang disesuaikan adalah 600.000. Begitu. Kalau ini tadi kan sudah fix ya, ada pernyataan, ada 400.000 beban asuransinya. Oke. Coba lihat lagi di sini. Depresiasi peralatan. Peralatan ini mengalami penyusutan. Depresiasi itu penyusutan ya teman-teman. Depresiasi peralatan 1.800.000. 1.800.000 ini di peralatan ternyata muncul di mana nih? Belum ada peralatan di sini. Maka dia tulis di sini sendiri peralatan 1.800.000 pada peralatan 1.800.000. Muncul akun baru lagi. Tambahan ini semua atas informasi dari soal di slide sebelumnya. Utang bunga di sini tidak ada bunga di sini. Makanya di sini ada utang bunga 100 juta dan beban bunga 1 juta. Akun-akun ini muncul setelah adanya penyesuaian. Nah, kalau yang ada di neraca saldo sebelumnya tinggal dikurangi saja di neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi ini dikurangi sesuai dengan debit kreditnya. Kalau di sini adanya di kredit, ya dikurangi yang adanya di kredit. Kalau di sini debit, di sini kredit, kita tinggal ngurangi aja. Kalau sisanya lebih besar, tetap ditulis di debit. Kalau di sini misalkan di sini adalah di kredit, tetap aja ditulis di kredit. Di sini nanti yang nambah. Tapi karena kita punya asuransi dibayar di muka itu sebesar 400.000 dan yang belum dibayar adalah 400.000, maka di sini tinggal dikurangi jadi 4.400. Di sini juga perlengkapan 2.600.000 dikurangi dengan 600, 2 juta. Di sini. Ini kan per 000 ya, dalam 000. Jadi ini dalam juta, teman-teman. Terus yang mana lagi ini utang mesel sama nggak ada perubahan di sini dah. Yang muncul lagi di sini asuransi dibayar di muka. Jurnal penyesuaiannya karena dia tidak punya akun sebelumnya di neraca saldo, tinggal di copy paste saja.
tinggal dilanjutkan, dipindahkan ke neraca saldo yang sudah disesuaikan. Yang berbeda adalah akun asuransi dibayar di muka dan juga perlengkapan. Sampai neraca saldo yang sudah disesuaikan, apakah teman-teman ada pertanyaan? Bisa dimengerti, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Sudah cukup jelas ya? Lalu, habis itu kita pisahkan nih neraca saldo dengan ada 2 laporan laba rugi beserta laporan neracanya. Nah, akun-akun mana yang termasuk laba rugi? Laba rugi itu konsepnya apa? Ada pendapatan dan beban, ya, karena ini perusahaan jasa ya. Ada pendapatan dan juga beban. Maka semua akun pendapatan dan beban masuk ke laporan laba rugi. Oke? Semua yang termasuk dari pendapatan dan beban masuk ke laporan laba rugi. Ya. Dan sedangkan aset perusahaan baik berupa aset maupun harta modal itu masuk ke neraca. Seperti kas, masuk nggak ke laba rugi? Bukan dong. Kas masuknya ke, karena ini kan hartanya perusahaan. Harta perusahaan masuk ke neraca. Piutang usaha masuk ke mana? Ini juga hartanya perusahaan. Masuknya ke neraca. Ya, akun-akun neraca dan laba rugi harusnya udah ngelotok ya teman-teman ya. Semua yang menjadi aset perusahaan ataupun harta perusahaan, baik piutang modal, utang dan lain sebagainya, itu masuknya ke sini. Tapi yang berhubungan dengan pendapatan operasional kita, pengeluaran operasional kita, semuanya masuk di laporan laba rugi. Oke, ada pendapatan, ada beban, masuk ke laba rugi. Kalau neraca, semua yang berhubungan dengan harta dari perusahaan, harta perusahaan masuk ke neracanya. Nah, komponen yang disesuaikan ini apa? Di sini muncul peralatan. Peralatan tuh masuk harta. Maksudnya apa? Harta kan? Maksudnya harta kan peralatan yang kita pakai itu kan namanya harta ya. Ya, aset tetap kita. Nah, di sini makanya dia muncul di neraca. Nah, di sini ada lagi apa ini? Utang bunga. Utang muncul di sisi kanan neraca. Hutang dan modal itu ada di sisi kredit. Kalau yang asetnya itu ada di, atau kekayaan perusahaan ada di sisi debit. Ini kan kekayaan, termasuk kekayaan semua nih. Ya, oke. Nah, di sini semuanya harus balance ya, antara baik di neraca, debit dan kredit, laporan laba rugi, debit atau kreditnya ini bisa karena ini neraca lajur judulnya. Laba ruginya kok disesuaikan Bu, ini ada apa namanya seimbang karena kita bikin neraca lajur ya. Namanya neraca debit dan kredit semuanya harus seimbang. Coba ditengok di sini ya. Ini juga seimbang. Dapatnya dari mana? Dari ikhtisar laba ruginya. Di sini rugi bersih yang dialami perusahaan 2.800.000. Di neraca akan muncul ikhtisar laba rugi sebesar 2.800.000. Makanya dia balance. Kalau sampai di sini saja dia nggak akan balance. Ya, sampai di angka 144.800 dan 147 ini nggak akan balance. Dia akan balance ketika muncul ikhtisar laba rugi di laporan laba ruginya. Oke, ini bisa dilihat ada debitnya berapa, kreditnya berapa. Oke, kalau di sini sudah tanpa harus menambahkan ikhtisar laba rugi, harus balance dua-duanya. Ya, debit kreditnya, neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Terima kasih teman-teman sudah, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah mengikuti mata kuliah saya hari ini. Ya, silahkan dilanjutkan di forum diskusi di Elena, pelajaran asinkronus kita, diskusi kita sampai saya tunggu sampai jam 3 ya, untuk di forum diskusinya. Jam 3 sampai setengah 4 silahkan melanjutkan di kuisnya. Jawaban di kuis. Jadi sebelum setengah 4 tadi sudah submit semua jawaban kuisnya. Oke, untuk materi yang asinkronus, untuk videonya silahkan bisa di-download juga di Elena. Materi PPT dan lain sebagainya sudah saya upload di Elena di pertemuan ke-14.
atas perhatiannya. Sehat-sehat semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.